Skala kula ingkang kedua ini. Redaksi halaman 7 ya. Kitab Bughyatul Mustarsyidin. Masalah tuh. Laurat daman yasruhu kaidu bi anzada ala yaumin wa lailah. Wa naqasu an khamsat asyar. Tsumma naqan tuna khamsat asyar. Lakin lawi juta Muhammad dam zada alaiha tsumma dam. Fal awal khair. Wa ma yaqulu tuhra min al-aqid dam fasad. Wa zabit haidun bi syartihi malam yujawiz aksar. Wa illa fata'khudhu al-mubtada'atu ghayrul mumayyizat min awal zaid yawman wa laylah wa tadhuru tis'ata wa isrin wal muqtada adaduha aidan wa ukhra. Yang saya sekarang ini kejadiannya kan orang sudah pernah mengalami haid, kemudian kelanjutannya dia mungkin terkena permasalahan mustahadah pada putaran berikutnya. Lalu saya kenapa di sini kok ada kesimpulan ketika tadi malam yujawizu wa illa fata'khudhu al-mubtada'ah. Padahal saya sepaham kula yang dimaksud mubtada'ah adalah orang yang belum pernah mengalami haid sama sekali. Nah ini sudah ada kesimpulan haid di bulan sebelum atau di putaran pertama. Kemudian di putaran keduanya dia mengalami kasus mustahadah. Tapi kenapa ada penafsiran yang penafsirannya menunjukkan mubtada'ah? Menurut kulo, paham kulo singkat pendek ini seharusnya mutadah, seharusnya umpamanya nggak redaksi. Kulo cek tentang Bughyatul Mustarsyidin, memangnya terredaksi. Tapi kulo dari ngecek tentang syara'id, itu keisahan kulo tingkat kedua. Kemudian skala kulo tingkat ketiga. Belum saya begini, banyak mendengar ini dari masyarakat atau pahamnya para kaum muslimat, kalau darah keluar mulai tanggal 1 sampai 20 terus-terusan langsung dipastikan yang 15 hari minggu haid, yang 5 hari berikutnya disebut dengan istihadah. Padahal ningali keterangan panjenengan dalam kitab-kitab itu ini termasuk kasus mustahadah sehingga harus dikembalikan kepada status wanita itu dari salah satu tujuan status. Namun menurut saya, kalau nanti maus, tapi kalau dari sempat mendekat buku ini loh, tentang kitab fikih sosial karangan Kiai Sahil Mahfud, terdialog. Kiai Sahil Mahfud ketika menjawab pertanyaan yang seperti ini kasusnya tanggal 1 di samping beliau menyebutkan jawaban yang rinci atau dengan itu, beliau juga menyebutkan menurut sebagian pendapat apa yang dipahami masyarakat itu benar. Gitu. Tapi kalau menurut saya, si referensi ini sampai sama ini kok dari kepagi. Gitu. Mungkin nanti Kiai Sahil memberikan pencerahan dari itu. Jadi 3 di skala itu dulu, mungkin yang lain nanti bisa dilanjut. Betul. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syahdan. Itu beberapa keistimewaan, ada 3 keistimewaan, dan mohon kaulah mempersilakan kepada Kiai Ustaz Hirsyad untuk memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah fikih itu banyak kadang-kadang yang tidak sama. Kadang-kadang pendapat ini gini, ini gini, ini gini itu sudah biasa. Maka dengan ukuran kita, karena kita itu belum sampai pangkat mujtahid, asal sudah ada kitab yang dianggap muktabar oleh beberapa ulama, kalau khilaf bukan ada yang tidak sama, khilaf biar khilaf, termasuk terserah yang akan memilih adalah
umat itu saja. Lah ada kaul yang lebih kuat dan tidak, ya terserah, masalah itu kan ada. Yang penting itu panjenengan mengambil hukum itu sono tendensi ini, harus tanggung jawab. Pemane kok nggak sekali kitab, mualifnya sudah nggak ada kok. Ini jangan saya. Karena saya itu hanya menukil saja dari kitab yang sudah biasa kita ji, satu dari kitab Qolyubi, ya seperti itu. Mungkin kalau muskil-muskil kita itu yang belum, mungkin versi kaidah yang punya Qolyubi ini tidak seperti kaidah yang diambil oleh yang lain, kan gitu. Masalahnya di situ. Hanya saja untuk garis besarnya di sini sudah ada ngibarat, menurut beliau sudah dipilih waladhi yattajihu, menurut kaul sing muktamad menurut beliau, menurut mu'assanifnya adalah sebagian ini. Ini bukan rumusan saya, tapi itu rumusan dari kitab yang ada. Umpama saja nanti ada muskil-muskilat atau ada ibarat yang lain yang tidak seperti ini, terserah masalah itu, mungkin kaidahnya berlainan. Masalah sekali antara muslim dengan muslim itu biasa, itu masalah wajar biasa itu. Biasa gitu itu. Kalau nggak ada sekali itu malah namanya mati ilmu. Yang baik ya gitu, biasa. Sampai kalau sudah mengaji kitab itu sudah dua-dua mesti biasa Imam Ghazali di roti ke sini kemari gini. Sampai ada sebagian cerita saja Sahibul Alfiyah namanya Syekh Ibnu Malik. Syekh Ibnu Malik yang punya Alfiyah itu ketika mengarang kitab, yang punya guru namanya Syekh Ibnu Muti. Tapi Syekh Ibnu Muti itu sudah wafat. Ibnu Malik itu ngarang kitab watak tadi ridwan bighairi suhti fa'iqatan alfiyata Ibnu Muti. Alfiyah ku iki lho ngungkuli Alfiyah Ibnu Muti, hebat kowe. Nah, bareng ngaten karena ini seakan-akan menyinggung dengan orang yang sudah wafat, orang alim sebelumnya. Seakan-akan hanya untuk itibar bagi kita-kita saja. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Ora ngoten ya? Iya. Barang itu dicoba, Syekh Ibnu Malik itu sudah punya hafalan 1000 bait, tinggal menulis. Di situ dalam kitab Ibnu Hamdunnya diterangkan ada cerita unik. Beliau berhenti tidak bisa meneruskan hafalannya. Yang sing ape ditulis itu hilang to kono. Hilang peteng. Sampai beberapa hari. Barang itu mimpi kepethuk sare mimpi kepethuk tiang sepuh ingkang nami Syekh Ibnu Muti. Dikritik karo Syekh Ibnu Muti. Rubba hayyin wahidin yaghlibu alfa mayitin. Pirang-pirang mau urip siji iso ngalahno 1000 mati. Jare dikritik ngoten. Wah. Lah aku aja wis mati mau arani hebat kayakmu, wanci kowe sing urip jare. Yo. Lah barang ngaten terusan Syekh Ibnu Malik niku karena punya kemuskilan beberapa hari tidak bisa berhenti ini, mungkin menyinggung perasaan orang yang sudah wafat, apalagi itu pernah gurunya. Maka dari itu beliau langsung izin membaca istighfar, nyuwun ngapura dan mendoakan gurunya. Seterusnya Alfiyah bagaimana setelah itu? Wa sangelem wa bisa bikin haizun tafdila mustajibun sanayal jamila wallahu yakdi bi batin wa firah li walau bidar. Jadi itu banyak sekali lah, banyak sekali. Kalau memang kita belum ahli tarjih, ya biarkan seadanya sudah. Kalau sudah ditarjih yang matang-matang, terserah memilih yang mana yang lebih kuat, yang lebih hati-hati. Kalau tidak, yang penting sudah ada kaulnya, itu sudah mending menurut saya. Itu jawabannya. Sementara gitu. Mungkin kaidahnya Syekh Qolyubi dengan kaidah yang lain itu berlainan.
kalau toh ini umpama dianggap salah pada waktu, kalau eskal ya, kalau memang itu dianggap salah oleh beberapa ulama pada waktu itu, padahal pada waktu itu para ulama banyak sekali nyatanya nggak ada yang ngerot atau menulis atau menyuruh supaya cepat membatalkan. Mungkin beliau itu husnudzon saja, beliau punya pendirian yang sedemikian ini, tidak usah angel-angel, pokoke ngoten mawon, pokoke cara beliau itu cek piye wae kapan suci sing kurang 15 dina dihukumi padha kabeh hukume. Artinya piye? Kudu diikmal. Ora sana rincian. Dan ini ya semua itu bisa digolongkan menjadi satu dengan catatan antara darah dan suci. Darah ini jangan sampai melewati 15 hari. Kalau sapi yang berarti syaratnya kan harus tidak melewati 15 hari. Kalau 15 hari tidak bisa dijadikan satu sapi, tapi harus modelnya seperti tadi itu. Itu syaratnya. Kalau sapi ada dua, diantaranya antara haid dan suci, dan dua darah suci yang dikapit dua darah harus di dalam 15 hari. Itu kaidahnya kalau sapi. Jadi sini sudah dibuat perdebatan yang lama sekali masalah apa yang dieskalkan ini. Saya ya tahu, mengikuti karena saya itu ada grup ya muskilatul apa itu head itu di grup Jawa Timur Madura itu saya ya tahu, saya banyak yang menyindir bahasa ini taumbar wae. Dong kowe ngalimu je kalah karo iki wae padha kowe taumbar wae biarno kono. Biar eskal. Pokoknya yang penting kita sudah mengambil dengan hati-hati, kita mengambil apa hukum, tidak pamane salah yo. Wes anut kono tenan besok nek tanggung jawab jenengan amu kan malaikat kalau Gusti Allah yo cukup kitabe ngoten. Beres ya. Beres asal kitabnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena mustahid itu umpama salah itu dapat pahalanya ijtihad, kalau benar dapat pahala dua, yaitu benar dan salahnya. Dan fikih itu adalah pakai dzon, semua pakai dzon. Ini untuk menjawab di sini nggak usah dini panjenengan ada faroji udah seterusnya, itu ukurannya sudah pas masail ya, tidak kelas ini, ngerti maksud saya. Sudah, ini kelasnya kelas SMP. Jadi apa materi yang saya sampaikan, yang penting ada mahkotnya sudah. Nanti kalau ada muskilat itu bahasanya para masayah dan seterusnya kiai. Kemudian yang nomor 2 ya tadi lorowat ini sama saya tulis, maksudnya gini, ada tabir beberapa rangkep ini 1, 2, 3 karena untuk menguatkan ngibarat yang saya tampilkan pertama kali. Kadang-kadang orang itu gejolak membaca itu banyak yang masih asing pada waktu itu. Ada model ikmal barang itu asing. Maka saya tampilkan dari beberapa kitab-kitab yang mutabar, diantaranya yaitu Majmu' Bu yang Mustadizin itu coro karpe ya hampir podo-podo, nonton ya, podo-podo. Sampai kemarin saya baru di tengah-tengah membaca kitab Head yang disodor-sodorkan oleh ketua admin itu. Coba saya ingin membaca kitab Al-Ibanah ya. Itu saya baca. Ternyata ya nggak ada pertentangan dengan kitab saya. Mulai dari awal. Maksud saya biar orang kita pikir terus bisa mengikuti. Saya di secara langsung biasanya pada dhuwur nembe mawon iki nembe berapa baru. Malah kitabnya kula nggih kan ngirim, cobi kirimi. Mungkin maksudnya kan santri kula malah lebih pengalaman lah. Alhamdulillah kitabnya saya baca karena itu bukan karangannya orang Indonesia.
dan itu ya orang yang alim. Nah ini saya baca ya nggak ada penentangan, sama lah kemarin sama mau coba kita kamar ya sama Terus tadi ada yang nomor 7 ya, ini hanya kemuskilan yang nomor 7 ini katanya tadi ini masalah urusan orang yang istighadah gitu loh. Kenapa di dalam kitab Buya ini menampilkan kok usah dirinci, ada yang apabila mubtadi'ah gini, kalau muqtadi'ah gini, katanya. Karena ini berstatus orang yang istighadah. Lah istighadah itu ada kalanya dua-duanya itu tidak sepikan dari dua-duanya. Lah kalau tidak bisa masuk dalam kategori yang mubtadi'ah, berarti ya muqtadah. Seperti ini hukumnya. Ini juga hukum secara global ini. Fatakhudhu, kalau rinciannya ya mesti balik nunggu deh pembagiannya orang yang istighadah 7 itu. Di sini kan ngoten mawon. Pokoke alhasilnya kan ngeten, cara wong istighadah nggih. Iki cara simpel mawon. Orang istighadah itu ada kalanya muqtadah, mumayyizah. Pokoknya mumayyizah kalau mumayyizah itu loh. Itu sing angel dibedakan itu. Kalau memang mumayyizah itu garis besarnya baik itu muqtadah atau mubtadi'ah itu dikembalikan pada tamyiz sing qawi khaid dengan menentukan karakter salah gini. Kalau muqtadah sing mumayyizah sing wong wedok sing kataku mumayyizah. Wangel wong wedok niku. Mongkon niteni jam-jaman iki qawi berapa hari iku no kitabe ngono tapi wong wedok jarene lho aku dhewe. Nggih, Pak ya. Tak takoki kowe iku tau niteni tenan ta ora kowe? Mau nutuli terus mau catet tenan ta ora? Bingung. Lah bingung itu masuk endi? Nah, baline ono istihad neh. Istihad anggere kitabe aku tak masuk dhewe, masuk nang mayyizah. Ya semonggo. Engko berarti saya cari hukum mayyizah. Kalau memang muqtadah dikembalikan adat khaidnya. Itu cara gampangnya simpel itu saja. Kowe nalikane masuk kategori wong istighadah kok muqtadah wis biasa yang jelas iki muqtadah sedaya ta. Muqtadah wis tau khaid iki lho ya. Wis tau khaid. Iku nek bingung-bingung dikembalikan kepada ngadat khaidmu saurunge istighadah iku piro. Iki jawaban simpel lho niki. Nomor rencana engko yo walah ana dor sapi itu seterusnya dawa iki jawaban simpel dari kitab juga begitu. Itu jenenge kita ijmalkan dulu biar gak biar. Pokoknya nek ana wong muqtadah dikembalikan adat, nek wonge mumayyizah kepada tamyiz isi ku tok. Sing qawi dhaif iku lho ya. Iku jenenge diberan tamyiz. Terus masalah napa sing nomor 3, Bu? Ah, masalah wong wedok umumnya nek ngetokno darah 20 hari terus ya. Kalau hukum kita ya seperti itu. Kalau hukum kita, hukum yang telah kitab-kitab yang telah kita baca maksudnya. Kalau luasa kurang tahu ya kitab yang kitab itu kadang-kadang ya ada kitab yang belum kita tahu kan gitu. Setahu kita yang sudah pernah belajar di pondok pesantren kitab salaf, kalau melewati 15 hari itu dengan cara mengambil hukum ya seperti orang istighadah, yaitu ada rincian-rincian dia muqtadah atau tidak ya seperti yang ada dalam aturan-aturan yang ada itu. Kalau langsung diambil 15 hari khete kelebihannya istighadah. Memang umumnya wong Jawa ngoten. Delok dhewe takrib kadang-kadang.
Tong takrib itu kok wajah itu istihadatun ngoten nggih. Lah wa mazata Anda istihadatun. Nah itu kalau memang yang dimaksud takribnya itu seperti apa yang dimaksud oleh banyak itu, saya yakin bajurinya tidak akan bajuri ding rinci warna-warna orang istihadat. Jadi kata-katanya bahasa ibaratnya wa mazada istihadatun itu masih global. Tidak seperti yang ada langsung dihukumi. Kelebihannya berarti 16 ke atas langsung darah istihadat atau darah fasad, tidak. Harus ada aturan-aturan yang ada, yaitu warna-warnanya pembagiannya orang istihadat. Mekaten ini untuk sementara jawabannya, paparannya. Terus saya kembalikan kepada mbak-mbak. Nanti kalau memang ada musik-musik itu sebabnya bahas masail gitu. Ini saya kadang-kadang lawan. Pokoknya pengenalan. Kalau yakin, saya yakin, saya nyari-nyari ini bakas sekali saya bingung deh. Nggih mboten? Oke. Kuatas yang mboten paham. Pokoknya enteng-entengan mawon iki, pokoknya enteng-entengan mawon sik. Mulane sampai kula niki, Pak, wingi kan pesene Kiai Gonim kon gawe sing ketok. Nek niki tok Gus, niku kurang mantep, iku mau hanya untuk apa lah pembacaan gampangno sementara saja. Niku sing nulis mboten kula langsung bocah-bocah ngoten mawon. Akhir bocah terjemah, akhir tahun kadang-kadang terjemah dhewe. Ya kodho kula mau latihan ya monggo ngoten mawon. Dadi kula latihan kadang-kadang satang-matang liya yo gawe nggo karya tulis. Wis monggo wong ilmu gampang diulatihan tapi. Cara kula pokoknya kalau ada terjemah yang tidak sesuai dengan nas ibarat yang ada, itu yang dimenangkan yang asli saja. Maka sangat penting saya bawakan 100 biji mungkin ya. 100 biji maksudnya enten muskilat bisa kembali pada ini, kepada yang asli ini. Kalau ini ya sudah bisa beredar di mana-mana. Di pondok pesantren ya banyak yang menggunakan, walaupun sarang juga dari Alanwa, dari Mus, dari kalangan mana banyak yang menggunakan ini. Ya jarene gampang ngerti. Jarene wong-wong mbok aku biyen gawe iki ora paling gawe saiki luwih apik mesra. Tapi kadung ditaske karo Mbah Kim ya sanane iki. Wis pokoke mungkin kalau sekarang saya membuat lebih bagus mungkin. Tapi tak abadi ini karena yang ditaskih oleh beliau, hasil saya mengulang-ulang ngoten niku mawon kula kepalakan. Asale nggih ngoten. Kula mulang niku ditanyai macam-macam karo mbak-mbak ngoten. Saya mbak-mbak sing wis gede-gede. Ngene sik. Gua minggu depan saya jawab sak golek takbir. Dadi kula ngarang iki tukenanan ngono. Masalah iku golek takbir, tak kumpulno dadi kitab. Ngoten ceritane. Mboten sengaja badhe ngedarake jual beli kan mboten. Saya sendiri. Terus samangke moga menawi wonten ingkang pertanyaan saya genten anu ya hadir moga kula kembaliaken jenengan. Mungkin dari para peserta mau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kami beri waktu. Ya, kami beri waktu tidak lama karena ini waktu sudah Nek jenengan dalem pundi? lebih sedikit. Kulo rapi. Mungkin saged niki saged ditindaklanjuti dhewe sak. Mungkin dari Wah, audio silakan. mau ulang sawulan pisan apa sak ngono. Iki yo nek mau ngetok iki yo seminar ya jenenge nama prima. Ngaji tenan kok. Kalau kita sih ngawasan ya iku. Nah, nggih monggo beda. Ngaji. Sedikit Pak, biar sampai nama. Nggih monggo tangklet mawon teng panggenane piyambak ngagem iki maju niku. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan ada keterangan jika darah keluar kurang dari 24 jam maka dinamakan darah fasad. Nah, bagaimana cara mengira-ngirakan atau menghitung keluarnya darah? Apakah
apakah itu 24 jam atau tidak. Sedangkan ketika kita tidur kan tidak tahu darah itu keluar 1 jam atau berapa menit atau berapa menit gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terus langsung saja saya jawab. Mestinya aturannya yang 24 jam dan tidak. Nah, mungkin pertanyaannya itu lah, saya kira mungkin kadang-kadang ya orang kok nutul terus nang pasar masa nutul. Nggih mboten? Masa kowe menomol kok nutul-nutul kan mboten. Ya ora mesti. Lah, saniki bareng akhir sampai total biasanya kan iki wis ana 24 jam ta urung. Berarti ya. Mesti timbulnya kan sak. Apa nek tidur. Loh, lek mau le kok tangi turu wis pampet, padahal pi ora pampete jam piro ora jelas. Nah, niku zaman semanten kula cantomaken ibarat halaman 8 ini biar lebih enak ya, walaupun belum yang sorry-nya mesti soal terus ya sorry. Biar niku yo enten tanya ngoten niku. Untuk memudahkan saya cantumkan halaman 8 dalam kitab yang asli ini, mas'alatun masukka fi buluwi yaumil walatan minadam laisa bi khaidin inda hajim. Hajim ini artinya Ibnu Hajar. Ada orang yang mamang iki sono sedinus bengi apa 24 jam ta urung ya? Sora Ibnu Hajar, semua darah yang keluar dari awal sampai yang kamu lihat itu tidak dibilang haid. Wahaidun nginda mimro, dan iku dihukumi haid menurut Imam Romli. Nah, berarti kan khilaf. Kak sampean mengikuti yang mana? Lah aku mau hitung tenan-tenan kowe mamang ndang apa tangi lagi pabot kan ora roh. Berarti ngitungmu pampete pawane jam 12 bengi ora ana 24 jam. Tapi nek pampete wayah pagi wis ana 24 jam. Maka ini sudah bisa sementara bisa untuk menjawab kemuskilanmu. Kalau memang masuk sak tidak yakin, artinya sak itu sebenarnya yakin, ya Pak ya. Sak sebenarnya yakin, kalau memang itu masih ragu-ragu, terserah Anda memilih itu masuk haid. Ya ada pendapatnya, yaitu menurut Imam Romli, menurut Ibnu Hajar tidak haid. Berarti kalau tidak haid hanya tidak kewajiban mandi. Ngoten mawon jawabannya. Gitu kok Ki Gonim sampun anggo-anggo niki jame telas dipangan sapa jame iki. Nggih mengke ngeten para apa ini pengurusnya dan para santri putri sini. Ini saya pertama kali untuk masuk atau dikenalkan para tolabat di sini. Mungkin kalau ilmu itu tidak seperti ini ya kegiatan saja. Kalau yang semestinya itu ya dimaknani tenan, dia ngaji tenan. Diterangno digawaro papan tulis terus sampai temenanan itu jenenge ngaji tenan. Iki jenenge mau ngaji kegiatan. Tapi lumayan pun enten gambaran-gambaran to nggih. Hanya mungkin nanti masalah qada salat dan seterusnya itu bagi rakyat bagaimana, ini yang pokok-pokok saja. Maka tidak saya bacakan langsung satu karena kamu sudah bisa semua kesimpulannya yang ada di kitab seperti apa yang saya sampaikan. Mungkin ini yang perlu diwaspadai oleh mbak-mbak sebelum tahu maksudnya. Nah, ada wong haid. Iki masalah tekane anyar haid iku lho. Tekane anyar haid karo zawal maneh karo tulu maneh itu hukumnya sudah ada perbedaan. Pamane wayang asar ngeten iki sampean ketekanan haid. Urung ngasar. Besok nek wayah pampet iku sing wajib qodoi iku ngasal tok apa sadure. Iki teko ya.
ketekanan maneh, ketekanan ke dalam suatu tekane ngasar utawa tekane ngisa iku besok newayah qadha iku apa mau ngisa tok karo apa ngisa karo maghrib karena bisa dijamak. Itu kadang-kadang menjadi permasalahan yang luar biasa. Di sini sudah ada keterangannya, saya cantumkan. Tegese piye cara kesimpulane nek masalah iki masalah tekane maneh, jenenge turuwul maneh, turuwul head. Hanya teko iki ora iso mbrentek qadha karo salat saurunge. Iki garis besar itu saja. Tekamu cek kena dijamak cek ora bagi orang musafir. Ora usah mbrentek marang saurunge. Contoh sampean ketekanan head waktu ngasar, urung sempat ngasar, wis ngoten awon. Besok sing mau qadhai hanya ngasar saja walaupun bisa dijamak. Karo dhuwur. Kenapa? Zuhurnya kan sebar zuhur, teman. Kalau sholat itu sudah sah, nggak usah diulang kembali. Nggak ada dalilnya untuk mengulangi barang yang sudah sah. Wajib pasti wajib mengulangi nggak. Zuhur kan sudah, gitu ya. Dewe nek saniki masalah, jadi ini mutlak. Baik itu olehnya ketekanan head iku ing dalam waktu zuhur, ya berarti besok itu zuhur dong. Waktu ngasar, ya ngasar tok. Waktu maghrib, maghrib tok. Iki nek ketekanan majiul turul maneh, ya. Beda saiki nek masalah zawalul maneh. Iki untuk perbedaan sedikit. Zawalul maneh, ilange head. Ilange maneh. Nah ini ada perbedaan sedikit. Kalau memang olehnya hilang waktunya pampete head iku dalam waktu ngasar atau waktu ngisa ya kowe besok wajib qadha atau wajib-wajiban sholat karo sholat sadurunge berarti wajib ngasar dan zuhur. Lah nek ngisa ya ngono kok pampet ngisa berarti kowe wajib maghrib kan isih head ya nggih. Besok kowe wajib qadha ngisa karo maghrib. Iku tok sing tak elingno sing perlu, sing sangat perlu karena banyak yang salah paham kadang-kadang antarane hudusul maneh karo zal maneh itu disamakan. Tegese piye nek kapan ing dalam kejadiane ing dalam salat sing kena dijamak karo saurunge mongko mrembet karo saurunge tanpa melihat itu hudusul maneh apa zawalul maneh. Ini juga baru global saja Pak. Tausili ngaji tenan yo kok rada iki untuk memudahkan pemikiran anak-anak saya globalkan kaidah yang mudah saja. Paham ya? Eling iki penting. Terus bagaimana sekarang wanita yang haid bolehkah ngetoki kuku? Nah, ini kan ada mesti ditanyakan. Oleh orang sampai haram enggak? Ngetoki rambut oleh orang haram. Ngetoki kuku rambut. Lah bagaimana tentang masalah besok dalam mandinya sah atau tidak? Mandi niku bisa sah. Kewajiban yang mandi itu hanya pada waktu mandi apa yang ada di badan. Yang tidak wajib. Tamimul badan itu hanya pada waktu mandi saja. Lah dene sing ilang ya wis ilang. Pemane lakone hadis sing nerangno besok jarene rambut itu besok muring-muring dina kiamat masa muring-muring ku dhewe karo masa hukum ora ngoten ya. Wong muring-muring kowe iku kadang-kadang ya cemburu barang tapi kan ora dadi bojone Pak iki kan ya ora kena sampean. Nuntut aku muangkel karo ya Pak gini ya sebabnya kula ora mau pek bojo. Nah kan mangkel. Iku kan kita urusannya kan lain itu. Lah nek wis ana ikatan istri suami iki
mek wong liya ya kudu izin. Mas, ya kudu ngono. Iki rapi usah izin kowe barang lho apa? Ora usah, kowe ape rapi barang ora usah izin karo Pak Ustadz, gak usah tanto-tanto. Tapi saya apik kan izin kan. Ya ini maksud saya untuk memudahkan pemikiran. Dan kitab I'anat Thalibin itu juga ada yang bagi bahasa yang bagi. Ojo sampai gini. Iku kata yang bagi tidak sampai wajib. Dan kitab yang lebih dulu kono, kitab Tufah, iku langsung yundabu itu saja. Sunate ojo ngetoki ojo ngilangi rambut sayuk jane. Lah saiki untuk hati-hati, umpamane sampean pada waktu head kok jungkasan protol keklumpono wae. Kukumu mau ketoki ya keklumpono wae. Besok nek waya adus ya karo mau bareng-bareng mau dusi ngene ya. Jadi besok gak muring-muring. Pamane kok gak lha iku rambutmu besok muring-muring. Terus pare dia meri. Lho aku iki kok mumber janabah dhewe piye aku gede. Aku iki ya rekoso ngono lho ya. Muring-muringe iku rambut ngono, muring-muring karo kowe dhewe. Tapi tidak mengaruhi masalah hukum syariat sah dan tidaknya masalah mandi. Paham ya? Nah, ini mungkin ya termasuk pada yang menyentuh yang penting. Kalau kinten sampun, anu saya takut langsung ada enggak? Ini walaupun kayak gue ini wis modern-modern. Monggo lah. Cepet tadi. Apa kepengin kotak jodoh? Ini saya beri ijazah. Oke, monggo Mbak. Yang mau tanya ini masih diberi kesempatan oleh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari permasalahan Muqtadah Mumayyizah tadi. Kalau Muqtadah Mumayyizah itu kan dikembalikan pada adat ketika dia istihadah. Sedangkan kalau ada contoh begini, ada orang haid 7 hari, kemudian dia suci 9 hari. Ketika waktu suci 9 hari itu dia hamil sampai 9 bulan. Otomatis orang hamil 9 bulan kebanyakan tidak mengeluarkan haid. Ketika setelah nifas, setelah melahirkan kemudian nifas, kemudian dia haid dan mengalami istihadah, apakah adat 7 hari 9 bulan ini diperlakukan kepada orang tersebut? Gawe contoh piye mau ana wong Keluar darah 7 hari. Haid 7 hari. 7 hari terus meteng ngono. Kemudian suci 9 hari. Ya sing ngeten mawon ngeten garis besar ngeten. Pokoke karepe takwa piye kan kula mboten pate memahami. Pokoke kaide ngeten mawon lah. Pamane kok ana istiqadah itu masuk istiqadah. Kalau memang dia itu muqtadah ghairu mumayyizah, maka dikembalikan kepada ngadat haid sebelumnya ngadat haid sebelum istiqadah ngoten mawon. Iku garis besar ngoten mawon nggih. Lah nek pamane kok dia mumayyizah ya carane nek pas di istiqadah ya dibalikan sing qawi sing iki sing haid sing ora dipilih-pilih. Kula kinten niki mun enten sedaya teng mriki muga mun enten keterangan sedaya rinciane cara-cara mengembalikan haid. Mungkin yang menawi wonten muskilat-muskilat saged liwat Pak niki kersane mengke diparingi jawaban kali Pak Ustad nek lebih mudah bisa atau nanti tanya saya bisa. Ora usah angel-angel kula. Nomor kula sampean surat mboten napa-napa. Pemane suatu saat tanya atau dari ustadzahnya ditanyai oleh teman-temannya yang muskilat. Insya Allah tak bantulah masalah jawab itu. 081 monggo jawab. Mboten napa-napa. 081 331 780 182 pon nggih niku teng WA nggih niku teng telepon nggih niku saya mawon
081 tapi lainnya 081 331 780 182. Nomorku ya mau sitok tok kuwi. Engko pemane wong malsu-malsu kadang-kadang kan duwe akun itu jenenganku apa gambarnya ngegambarku tapi jalur-jalur utangan biasanya. Sebuarno kenal-kenal aku dijalui utangan. Kulo bingung nek jawab aku tak kena status biasanya. Pokoknya sapa ae sing do mengatasnamakan aku nomor kene ora padha karo aku berarti palsu. Utawa pokoknya ditelepon kembali saja, berani jawab enggak. Pokoknya saya ngasih hanya ini saja. Seperti tadi ya katakan Pak Ghanim, Gus Ghanim, seperti istri ya satu saja sudah cukup. Nomor kan sampai pirang-pirang. Akhir nomornya pirang-pirang berarti ora pati ya. Beres iki mboten. Kene duwe. Iki bojone akeh biasane. Semanten saking kawula cekap nggih Mbak ya. Insyaallah mungkin saya bersambung lagi. Kapan-kapan aku mau konten neh aja gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah memaparkan dan menjelaskan juga menguraikan ilmunya kepada kami semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan barokah beliau dan bisa bertemu lagi, bisa dalam satu majelis ilmu lagi kapan-kapan, sehingga kita selalu bisa sambung silaturahim kepada beliau. Ndongake nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidi sadat bil bidayah wa nihayat khalifatillah fi huzailati was samawat wa ala alihi washabihi ma damat sadat al-qadat suratan taftahu lana biha bil khairat was sa'adat fi dari dunya wa daril ma'ad wa barik lana fi umrina fi arzaqina fi auladina wa li ta'limina ta'limina fi ma'adina wal zamil muslimin wal muslimat wal mu'minin nadaina ma'kan jamil ziyad wal bilad wa tunzina wa ayyam jamil wali wal afat min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat inama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun waswahlati bi yadi malakutu kulli syai'in wa la turja'un ya Allah ya Allah ya Allah rabbana la tadamma sanadan wa la ghafarta wa la man la farsta wa la makruban ila nafsawatil qadida wa la maridan ila syafaita wa la taliba ilmin ila narda wa la taliba hajati min hawaijina qadida ya alamin subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Semanten saya kawula nyuwun pangapunten kasakaranipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.